Pemirsa, jumpa lagi di program Kriminal Menyingkap Tabir. Di episode kali ini, kami akan mengulas soal kasus tewasnya seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar setelah ditembak oleh pembunuh bayaran. Korban terkapar ditembus timah panas saat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Seperti apa kisahnya? Berikut liputan mendalam tim Menyingkap Tabir dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengancaman itu langsung ke saya, tapi bukan saya ya ancamannya, ke almarhum pengancamannya. Jun, ini kalau bukan adik mau saya habisi. Ini didasari atau dimotivasi oleh asmara. Yang dibilang selalu terlihat di mobilnya Bu Rahma sebenarnya bukan cuma Bu Rahma aja. Kepala bidang yang lain pun dia dekat. Saya nggak nyangka itu kejadian yang bertahun-tahun yang lalu baru dilaksanakan sekarang eksekusinya. Peristiwa penembakan yang terjadi awal April 2022 lalu membuat geger warga Kota Makassar. Dari rekaman kamera pengintai atau CCTV, peristiwa bermula saat sepeda motor yang ditumpangi korban melintas di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar. Tak lama dari arah belakang muncul sepeda motor lain mendekat ke arah sepeda motor korban. Korban langsung ditembak dan ambruk di aspal jalan. Korban diketahui bernama Najamuddin Sewang, seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar yang tinggal di Residence Alauddin Mas, Blok K nomor 15, Kelurahan Manduruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Peristiwa ini tentu jadi pukulan telak keluarga. Untuk keperluan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke rumah sakit. Pada saat saya lihat baju dalam almarhum, ini kan warna putih. Saya bilang kayak, loh kok ada darah? Maksudnya darahnya tidak terlalu banyak, percikan darah mungkin antara seperti benda tumpul yang masuk dalam kulit kan melalui kulit daging, itu kan percikannya begitu. Jadi pas ada percikan darah itu tengah-tengahnya ada lubang. Saya ambil pakaian dinasnya untuk melihat bahwa memang tidak sesuai dengan pikiran saya. Ternyata benar, ada lubang di situ, di badan almarhum itu, punggung kanan bawah. Jadi pada saat saya lihat, saya spontan, saya spontan histeris bahwa ini meninggalnya bukan karena memang kecelakaan tunggal. Memang ini ada campur tangan orang sehingga almarhum meninggal. Peristiwa penembakan yang menimpa Najamuddin terjadi Minggu 3 April 2022, sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah. Pria ini bernama Nasir. Nasir yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang bunga di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar ini adalah orang yang pertama kali menolong Najamuddin. Kepada tim Menyingkap Tabir, Nasir pun menceritakan apa yang ia lihat saat itu. Pada waktu kejadian itu sebenarnya kita lagi ngapain nih, Pak? Lagi atur Kak bunga. Jadi pas ada suara letusan kaget Kak. Berdiri Mak, di sini Mak berdiri. Jadi tengok Kak ke sana balik. Saya lihat itu pakai jaket maxi mepet korban. Dia kasih begini pepet. Nggak lama berselang 1 menit jatuh Ki. Jatuh itu lompat Mak keluar dari sini. Lompat ke sana ambil korban. Awalnya Nasir dan beberapa warga yang menolong mengira kalau Najamuddin terkena serangan jantung.
Pak, bisa ditunjukkan di mana tadi tuh yang kita maksud dengan motornya jatuh terus dibawa? Iya. Di sini korban jatuh. Di sini korban jatuh, motornya itu di pinggir sini. Di sini motornya. Jadi motornya saya angkat ke sebelah situ. Korbannya di sini. Dia balik badannya. Dia balik badannya, datang juga di sana dia pakai motor Scoopy. Pakai motor Scoopy, bantu angkat ke pinggir sini. Di sini itu saya kasih duduk. Saya pangkuk itu kepalanya korban. Saya pangkuk kepalanya. Sambil banyak warga bilang kenapa? Iya. Bilang orang jatuh. Dan tadi kan ada suara kendal lampu besar bunyinya, jadi kaget mungkin. Jantungan, Pak, ya? Iya. Jadi ada teman bilang bawa ke sana ke bale-bale. Jadi diangkat nih. Jadi dia itu meninggal di sini sebelum dibawa ke sana. Oh, sudah tidak ada memang di sini baru. Tidak ada memang di sini. Saya saja orang pertama yang ngambil, ya lihat di situ dipepet, saya tidak tahu bilang orang ditembak. Seandainya bukan polisi yang tanya, Kak. Oh. Apalagi suasana jalan lagi sepi, Pak. Sepi sekali. Iya. Rupanya Najamuddin ditembak oleh orang tak dikenal. Lalu siapa pelakunya? Dan apa motif dari kasus penembakan ini? Setelah melakukan penyelidikan mendalam, polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus tewasnya seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar. Otak pelaku ternyata Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar. Motif pembunuhan ini sendiri berlatar belakang cinta segitiga. Pengancaman itu langsung ke saya, tapi bukan saya ya ancamannya, ke almarhum pengancamannya. Jun, ini kalau bukan adek, mau saya habisi. Ini didasari atau dimotivasi oleh asmara. Yang dibilang selalu terlihat di mobilnya Bu Rahma sebenarnya bukan cuma Bu Rahma aja. Kepala bidang yang lain pun dia dekat. Saya nggak nyangka itu kejadian yang bertahun-tahun yang lalu baru dilaksanakan sekarang eksekusinya. Kasus tewasnya Najamuddin Sewang, pegawai di Dinas Perhubungan Kota Makassar yang ditembak oleh orang tak dikenal, terus diselidiki polisi. Sedikitnya 20 saksi telah dimintai keterangan terkait kasus ini. Hasil penyelidikan yang anggota ini masih Resub. berjalan ya, masih berjalan kalau itu nanti. Seperti apa dan kan sudah diketahui. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat terungkap ya. Oke. Kurang dari 2 minggu setelah peristiwa penembakan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, polisi meringkus seorang pejabat pemerintah Kota Makassar. Ada meja di belakang itu. Iqbal Asnan, ia adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Iqbal Asnan diringkus di rumahnya di Jalan Muhammad Tahir, Kota Makassar. Iqbal sempat diinterogasi sampai akhirnya ia mengakui perbuatannya. Ternyata Iqbal Asnan adalah otak pelaku penembakan terhadap Najamuddin. Tak ada perlawanan saat proses penangkapan. Hanya saja istri Iqbal sempat meminta agar polisi tak membawanya. Nanti aja orang mobil sendiri ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kepala Satpol PP Kota Makassar ini pun
digelandang ke Mapolrestabes Makassar. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus tewasnya Najamuddin, pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar. Otak pelakunya tak lain Iqbal Asnan, Kepala Satpol PP Kota Makassar. Sedangkan eksekutor lapangan merupakan oknum anggota polisi berinisial L, dan 3 lainnya terdiri dari 1 oknum polisi dan 2 pegawai di Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Makassar. Peran masing-masing kalau kita lihat dari otak pembunuhan adalah saudara IA, dan kedua oknum polisi itu ya sebagai eksekutor dan 1 membantu, yang kedua juga memberikan informasi dan mengetahui kasus ini. Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus penembakan Najamuddin, pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar. Di antaranya, 1 pucuk senjata api rakitan, 53 butir peluru, uang tunai 85 juta rupiah yang digunakan sebagai imbalan untuk eksekutor, dan pakaian yang saat itu dikenakan oleh korban. Lalu, apa motif pembunuhan ini? Rupanya setelah kita lakukan penyelidikan, ini didasari atau dimotivasi oleh asmara. Dari sekian keterangan saksi, dari sekian alat bukti, kita putuskan untuk menangkap salah satu yang kita curigai sebagai tersangka. Dari situ kita kembangkan, ternyata terkonstruksi. Perkara ini rupanya sudah direncanakan dari tahun 2020, dan ternyata pada tahun 2022 baru terlaksana. Adapun langkah atau cara si otak pelaku ini melakukan pembunuhan berencana mulai dari mencari dukun. Ya, ada orang yang disuruh untuk melempar sesuatu ke rumahnya korban, tapi tidak meninggal. Akhirnya dia berusaha untuk mencari siapa yang bisa membunuh si korban itu. Nah, ternyata ketemu, terjadilah peristiwa penembakan tersebut. Yang jadi pertanyaannya sekarang, siapa wanita yang jadi rebutan dalam kasus ini? Rahmawati, wanita ini disebut-sebut sebagai pemicu perseteruan antara korban Najamuddin Sewang dan tersangka Iqbal Asnan, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar. Dalam penyidikan terungkap, Iqbal memang sudah lama berencana menghabisi nyawa Najamuddin. Pengancaman itu langsung ke saya, tapi bukan saya ya ancamannya, ke almarhum ancamannya. Jun, ini kalau bukan adek mau saya habisi. Ini didasari atau dimotivasi oleh asmara. Yang dibilang selalu terlihat di mobilnya Bu Rahma sebenarnya bukan cuma Bu Rahma aja. Kepala bidang yang lain pun dia dekat. Saya nggak nyangka itu kejadian yang bertahun-tahun yang lalu baru dilaksanakan sekarang eksekusinya. Cinta segitiga, itulah setidaknya motif yang diungkapkan oleh Kapolrestabes Makassar dalam kasus tewasnya Najamuddin Sewang, seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar. Najamuddin dianggap telah mengganggu hubungan antara Iqbal Asnan dengan wanita bernama Rahmawati. Rahmawati sendiri merupakan janda yang menjabat sebagai Kepala Seksi Transportasi Publik di Dinas Perhubungan Kota Makassar. Rupanya kecantikan Rahmawati membuat sang Kepala Satpol PP terlena.
Najamuddin Sewang dianggap sebagai orang yang telah menghalangi kisah cinta terlarang mereka berdua. Yang tersangka ini yang diduga sebagai otak itu menghubungi saya langsung kepada saya. Pengancaman itu ke almarhum pengancamannya, tapi dihubungkan ke saya. Saya by phone pada saat itu, malam pada saat itu. Jun, ini kalau bukan adik mau saya habisi. Saya bilang, tunggu dulu senior. Saya persoalannya apa? Adalah di situ menyatakan bahwa dia ganggu istriku. Sampai akhirnya pembunuhan itu pun terjadi. Hingga kini, keluarga masih belum bisa melupakan kepergian Najamuddin yang begitu mendadak dan tragis. Terutama bagi Rofida Setya Ihsani, istri almarhum. Ia pun menuturkan bagaimana awal mula mendapat kabar soal kepergian sang suami tercinta. Awalnya itu kan suami saya berangkat jam 8. Terus jam 10.20 itu saya tiba-tiba ditelepon sama temannya. Katanya, Bu, kan aja kecelakaan. Tapi saya nggak langsung percaya. Jadi saya matikan, terus saya telepon ke nomornya. Ternyata temennya juga yang angkat. Dia bilang, Ibu kan aja ini kecelakaan. Saya bilang, serius? Iya Bu ini. Ibu sabar ya Bu ya, kan aja sudah nggak ada. Saya langsung kaget. Terus saya bilang, jangan bilang kayak gitu. Tolong bawa dulu ke rumah sakit terdekat. Sampai akhirnya Rofida baru sadar saat tiba di rumah sakit. Sampai rumah sakit, saya langsung bilang sama suster, tolong bagaimana caranya selamatkan. Kayak gitu, minta tolong cepat suster selamatkan. Pas dicek, dipegang gini udah nggak ada denyut. Terus dicek respon di matanya nggak ada respon juga. Dipasangin kabel di monitor itu datar juga. Sebagai seorang istri, tentu Rofida berharap agar sang suami bisa dilapangkan kuburannya. Rofida juga sebenarnya sudah tahu kalau Najamuddin sempat diancam oleh Iqbal Asnan. Waktu kejadian yang diceritakan yang Pak Iqbal menelpon itu, posisi saya lagi di kamar sama suami saya berdua. Dan saya dengar waktu Pak Iqbal itu menelpon. Waktu itu sempat mau saya ambil teleponnya, mau saya klarifikasi kan, kalau memang tidak, jangan langsung main tuduh kayak gitu maksudnya. Saya mau ambil handphonenya, tapi dia bilang jangan Bun, nggak usah ini, biar saya aja. Kayak gitu. Namun siapa sangka, ternyata ancaman itu menjadi kenyataan. Saya nggak nyangka itu kejadian yang bertahun-tahun yang lalu, baru dilaksanakan sekarang eksekusinya kayak gitu. Jadi saya berterima kasih karena berhasil diungkap. Dan kalau memang ada penyelidikan, terus masih ada tersangka yang lain nanti pengembangan kayak gitu, semoga, saya berharapnya semoga tidak ada satupun yang luput. Disinggung soal kedekatan suaminya dengan Rahmawati, Rofida pun menjawab. Yang dibilang selalu terlihat di mobilnya Bu Rahma, sebenarnya bukan cuma Bu Rahma aja, kepala bidang yang lain pun dia dekat. Jadi yang anggapannya orang yang bilang dia sering terlihat keluar dari mobilnya Bu Rahma, sebenarnya saya tahu dia kemanapun dan saya tahu sama siapa. Sementara itu, kami sempat bertemu dengan Tamrin Ibrahim, teman dekat korban, sekaligus mantan bawahan Rahmawati di Dinas Perhubungan Kota Makassar. Menurutnya, kedekatan korban dengan Rahmawati hanya sebatas antara atasan dan bawahan. Antara R sama almarhum ini, itu antara bawahan dan pimpinan. Dalam artian itu kenapa? Karena kemarin 3 tahun saya di Moda kemarin, mulai dibentuk tim PRC, dan PRC itulah Bu Rahma baku kenal sama si almarhum ini. Ya, kemudian yang kita temani dalam artian pembagi-bagi brosur, dalam artian gitu kan, pemeriksaan mesin trayek, kan moda semua jalan-jalannya di angkutan moda transportasi seperti begitu. Di situ ada komunikasi namanya pimpinan sama bawahan, pintar bawa mobil atau kan biasa kan seperti pintar, kan biasa seperti itu. Sebuah cerita pilu soal percintaan anak manusia. Cinta memang terkadang membuat orang lupa diri. Hanya gara-gara cinta, lelaki beristri sampai harus berurusan dengan polisi. Sungguh perbuatan bodoh yang tak patut ditiru. Demikian Menyingkap Tabir kali ini, sampai jumpa pekan depan.